Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back in my business correspondence class. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas business correspondence. Pada video kali ini, pada pertemuan keempat ini, di video kali ini kita akan belajar tentang letter of placing order and acknowledgement order. So, have a look our slides. If we talk about letter of placing order and acknowledgement order, jika kita berbicara tentang letter of placing order and acknowledgement order, it means we talk about selling and buying. Nah, transaksi jual beli menggunakan surat menyurat dalam dunia bisnis sudah suatu hal yang biasa atau hal yang lumrah dilakukan oleh para pelaku bisnis dari sejak dahulu. Hal ini karena apa? Karena transaksi menggunakan surat menyurat itu bisa dikatakan lebih efisien daripada transaksi langsung. Karena ada waktu bisa lebih dihemat. Artinya si penjual dan si pembeli tidak perlu saling mengunjungi tempat mereka. Hanya cukup dengan saling percaya melalui surat menyurat, maka mereka bisa melakukan transaksi jual beli yang biasa dilakukan. Nah, berbicara transaksi jual beli menggunakan surat menyurat, maka dari itu kita pada video kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara membuat surat pemesanan barang atau letter of placing order dan acknowledgement order, yaitu bagaimana cara membuat surat menanggapi adanya pesanan melalui surat. Kita lihat slide berikutnya. Oke, ke kanan dari itu. Ya, the basics requirements, dasar persyaratan utama dalam membuat surat order ya, atau surat pemesanan itu pertama, make them order not jasin. Pastikan di dalam surat pemesanan yang dibuat itu kita atau pemesan barang pastikan memesan barang, bukan hanya memberikan sebuah petunjuk bahwa ingin petunjuk tentang barang, tapi isinya adalah memesan barang. Biasanya diawali dengan kata please send me bla 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 bla, seperti itu dalam surat dalam surat placement order atau order letter ya. Diawali dengan kata please send me, biasa seperti itu. Please send me, ini maksudnya adalah untuk memastikan bahwa kita dalam memesan barang yang sesuai dengan apa yang kriteria yang ditulis di surat order tersebut, di surat pemesanan. Kemudian yang kedua, describe the good adequately. Jelaskan barang secara memadai. Artinya, pastikan ketika kita memesan barang, kita harus menjelaskan barang yang kita butuhkan secara pasti, tidak ambigu. Ya, bahwa kita butuhkan ini sesuai dengan katalog atau sesuai dengan data yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, write separate single space paragraph for each item with double spacing between paragraph. Tulis secara terpisah dan satu spasi single space setiap paragraf, satu spasi untuk setiap item, dan menggunakan dua spasi di antara paragraf. Yang keempat, make clear how you expect to pay. Pastikan dengan cara apa kita akan membayar. Misalnya dengan cara kartu kredit, atau cash, atau cicil, atau tempo, dan sebagainya. Pastikan di dalam surat yang Anda buat, surat order letter yang dibuat, pastikan dijelaskan bagaimana cara kita akan membayarnya. Dan yang kelima adalah be sure the where of shipment is clear. Pastikan alamat pengiriman barang yang kita inginkan ditulis dengan jelas. Jangan sampai ditulis dengan alamat yang
salah. Kenapa? Karena jika alamat salah, maka barang akan terkirim ke alamat yang salah, sehingga kita pemesan barang tidak akan menerima barang yang kita pesan melalui surat order, surat pemesanan. Nah, itu 5 items yang menjadi dasar persyaratan yang ketika kita menulis sebuah surat pemesanan. And this one is the example of placing order. Please send me the following items listed in your current spring and summer catalog. Bla 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 bla, seperti itu. Kemudiannya ya bisa Anda lihat di sini, bisa kalian lihat di sini di contoh surat yang ada di video ini. Yang mana contoh surat ini juga bisa kalian lihat di file PDF yang sudah saya share di e-learnings atau di MyBest. Sini jelas adalah hanya diawali dengan please send me. Please send me, itu menunjukkan bahwa silakan kirim saya. Itu berarti memastikan bahwa kita adalah memesan barang sesuai dengan barang yang ada di item, yang ada item di itemnya yang sesuai dengan yang tertulis di surat tersebut. Ya. Nah, contoh surat ini bisa kalian pelajari, bisa kalian jadikan contoh ketika kalian membuat surat pemesanan barang atau placement order. Nah, satu hal kalau kalian yang saya ingatkan kembali, kalau kalian lihat di sini di surat ini langsung ada kata dalam please send me, tidak ada basa-basi, ya, tidak ada basa-basi, tapi langsung to the point ya, sehingga tidak tidak membuat si pembaca saya itu merasa bosan, tapi langsung to the point, please send me. Setelah dear sir langsung please send me, bukan masih bla 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 bla, masih basa-basi dan sebagainya, tapi langsung please send me the following items listed in your current spring and summer catalogs. The enclosed check bla 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 bla, as I plan to go fishing away from next Saturday bla 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 bla, seperti itu. Yang jangan lupa di bawah your sincere source itu tanda tangan kalian, tanda tangan pengirim surat. Ingat, suratnya to the point dan pastikan suratnya adalah berisi tentang pemesanan barang, bukan berisi sebuah petunjuk tentang cara memesan barang. Nah, jika ada pertanyaan, boleh Anda tulis di kolom komentar atau boleh langsung di grup WA yang sudah kita buat. Nah, dan berikutnya, next, we are going to learn about letter of acknowledgement atau acknowledgement letters. Surat balasan. Kalau saya bilang surat balasan atau tanggapan dari adanya surat pemesanan yang dikirim oleh customer ya. Nah, surat pemesanan, surat tanggapan acknowledgement letter ini harus segera dibalas, harus segera dikirimkan ketika perusahaan menerima surat pemesanan barang, ketika penjual menerima surat pemesanan barang atau menerima order letters. Kenapa harus segera diberikan surat balasan atau tanggapan? Untuk menunjukkan bahwa adanya respon positif yang baik kepada customer, dan juga pastikan dalam bahasa yang digunakan surat ini juga bahasa yang positif, bahasa yang tidak menyinggung perasaan si pembaca. Kita lihat contoh suratnya, ya. Have a look the example of acknowledgement letter, ya, surat balasan di sini. Thank you. Nah, kata yang pertama tulis thank you. Kenapa harus thank you? Ya, thank you itu sebagai ucapan rasa terima kasih kepada perusahaan atau orang individu yang memesan barang kepada kita. Kan bagi kebanyakan orang ucapan terima kasih ini mungkin sederhana. Akan tetapi ucapan terima kasih ini secara psikologi dia berefek positif, berefek besar kepada orang yang membaca. Kenapa? Karena itu ada sebuah penghargaan yang besar yang diberikan kepada orang yang membaca atau orang yang menerima surat, ya. Misalnya, ya, surat ini surat balasan kepada customer, maka si customer akan merasa terhormat, akan merasa dihargai dengan ada ucapan terima kasih. Makanya maka dari itu jangan pernah lupa untuk diawali dengan ucapan terima kasih dalam surat acknowledgement letter ini. Thank you for your order for 250 customized executive desk calendar. We will ship your calendar as soon as they are printed. Bla 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 bla. Ya, seperti itu. Nah, ya, bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari di sini. Diawali dengan ucapan terima kasih, ya. Diawali dengan ucapan terima kasih. Before we ship over, we need to know how you like us to ship the calendar. You failed to indicate on your order whether you wanted overnight delivery, first class meal, or parcel post. If you will check off your preference,
on the enclosed postpaid card and return it to us or call us to toll free at blah 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 blah. We will ship you your cleaner immediately. Thanks again for your order. Terakhir pun diawali dengan thanks again, ucapan terima kasih kembali. Sekali lagi, kata-kata terima kasih ini sangat simpel tapi berefek positif, berefek besar bagi orang yang membaca atau bagi orang yang menerima ucapan terima kasih. Sekali lagi, ketika melayangkan surat ucapan balasan atau acknowledgement letter ini, atau membuat surat acknowledgement letter ini, selalu awali dengan thank you, ucapan terima kasih, ya. Dan lebih bagus juga ditutup dengan thanks again, ucapan terima kasih kembali, seperti yang ada contoh surat ini, ya. Kalau isinya acknowledgement letter bisa kalian lihat di situ isinya apa saja, ya. Isinya pasti memastikan, ya, tentang pemesanan barang yang dilakukan oleh customer kita. Oke, sekali lagi jika ada pertanyaan, maka silahkan tanyakan. Bisa ditulis langsung di kolom komentar atau bisa kalian tulis, bisa tanyakan langsung di WA grup yang sudah kita buat, yang sudah dibuat. Sekali lagi saya tegaskan, placement order atau order letter adalah surat pemesanan barang yang dilakukan oleh customer, tentunya kepada yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Kemudian acknowledgement letter itu adalah tanggapan yang ditulis oleh penjual kepada pembeli setelah ada pemesanan barang dari pembeli. Dan pastikan dalam surat yang dibuat, baik order letter atau acknowledgement letter, menggunakan bahasa yang positif, menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Menghindari penggunaan kata-kata bahasa-bahasa yang negatif. Dan dalam pemesanan barang, pastikan kita bahwa pastikan isinya adalah pemesanan barang, bukan isinya memberikan sebuah petunjuk, sehingga biasanya diawali dengan please send me bla 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 dan sebagainya, ya. Kemudian di acknowledgement letter, pastikan kita selalu mengucapkan terima kasih, diawali dengan kata ucapan terima kasih kepada pembeli karena sudah memesan barang, kepada si penjual. Dan lebih bagus lagi di akhir paragraf juga ungkapkan rasa terima kasihnya kembali. Kenapa? Karena rasa terima kasih diungkapkan kepada pembeli, itu membuat si pembeli merasa terhormat dan merasa dihargai. Sekian dari saya pada pertemuan kali ini. Dan yang terakhir adalah tugas buat kalian. Jangan lupa, silahkan kerjakan soal latihan atau latihan soal dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Dan yang kedua, buatlah contoh surat placement letter atau acknowledgement letter. Not placement letter, ya, placing letter, not placement letter. Not placement letter, but placing letter, ya. Mohon maaf, saya salah tulis, bukan placement letter tapi placing letter atau order letter, ya. Boleh memilih order letter atau placing letter atau acknowledgement letter yang kalian buat. Pilih salah satunya, tidak perlu buat dua-duanya. Kemudian upload ke Google Drive kalian dan copy paste linknya di kolom tugas pada MyBase. Oke, sekian dari saya. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua dan untuk siapapun yang menonton, sehingga bisa memberikan manfaat kepada lingkungan kita dan di tempat kita atau kalian bekerja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.